kita ada di Candi Agung di Kecamatan Panduagung, Kabupaten Lumajang. Menurut Bapak sebagai arkeolog, apa arti dan makna daripada candi ini atau bentuk bangunan ini? Oh iya, jadi ini jelas kalau ini struktur bangunan candi. Bangunan candi, tapi yang kita lihat sekarang ini hanya strukturnya saja. Ya, strukturnya saja mungkin bagian tubuh, hanya bagian kaki dan tubuh. Ya, kita juga melihat ada beberapa kerusakan di sini, ya, ada beberapa bentuk vandalisme di sini, itu yang sangat sekali kurang mendapatkan perhatian dan perawatan juga. Kalau dari konstruksi, kalau dilihat dari polanya, bangunan ini menghadap ke barat, nanti kemungkinan besar menghadap ke Semeru, enggak ke Semeru ya, ke pusat sana. Ya, biasanya umumnya kalau memang bangunan suci di Jawa Timur itu menghadap ke pegunungan. Kalau di Jawa Tengah itu biasanya arah mata angin. Kalau tidak timur pasti barat. Di sana pilihannya hanya dua. Kalau di sini kadang-kadang ada yang ke barat, ada yang ke timur, tapi lebih banyak yang menghadap ke gunung. Ya, terus dari sini kita melihat di sini sepertinya tidak ada motif berbeda dengan yang di Kedung Moro kemarin. Padahal sama-sama candi yang membedakan, rusak atau bagaimana? Iya, kelihatannya sudah rusak, gitu ya, karena ini open site. Ya, open site, banyak sekali faktor yang menyebabkan munculnya kerusakan pada struktur ini. Kalau dibiarkan saja memang terus kemungkinan besar bisa menjadi lebih parah. Ya, itu karena menurut saya karena cuaca, dan mungkin juga dulu kelihatannya pernah dilakukan beberapa kali penelitian, mungkin yang lepas itu dibawa ke BPCB gitu. Mungkin sekali, saya kurang paham juga. Ya. Terus di sini juga ditemukan patung Ganesha menurut data penelitian 41 sampai 54. Itu apa artinya? Mungkin aliran keagamaannya apa? Iya. Kalau ditemukan di bangunan suci biasanya kan untuk memuja seorang dewa atau dewa-dewa tertentu. Ya. Ganesha juga umum dipuja bersama dengan dewa biasanya. Kalau di Jawa Tengah itu Durga, Agastya, Ganesha, Linggayoni ataupun Dewa Siwa itu dipuja dalam satu bangunan yang sama dengan satu prosesi tersendiri, gitu ya. Kalau ditemukan Ganesha, ya kemungkinan besar ini berkaitan dengan pemujaan Dewa Siwa ataupun juga dengan Ganesha itu sendiri. Cuman kita harus melihat konteks semuanya juga. Berarti ini alirannya Siwa ya. Siwa. Dan menurut Pak Wafid, kemungkinan candi ini masih berapa luas melihat? Iya, kalau dilihat dari besaran strukturnya cukup lumayan, cukup besar juga, cukup besar juga dibandingkan dengan yang ada di Kedung Moro. Ini kelihatannya jauh lebih besar. Mungkin dimensinya sekitar berapa ini, 10 sampai 20-an Seperti tadi jatuh gitu ya. Iya, mungkin bisa. Adakah perwara candi atau pengikut yang masih dimunculkan? Bisa saja, karena bangunan suci candi itu biasanya kan mempunyai pola halaman ya. Nah, dan itu biasanya berjenjang, tidak hanya satu, bisa biasanya ganjil sampai ketiga. Itu masih memungkinkan sebenarnya, Ya. Terus kalau mengenai zaman, barangkali candi ini diperkirakan menurut arkeologi, ya, karena tidak ada informasi yang di sini dan tidak bisa memastikan angka tahunnya, ya mungkin kita bisa memakai pedoman agama juga mungkin bisa ditelah lebih lanjut, tapi berdasarkan style bangunannya itu ya era Majapahit, bukan masa-masa sebelumnya, dan juga cuma kita tidak bisa memastikan angka tahun yang pasti. Antara abad 13-14 itu ya, antara itu. Terus mungkin ada di sini ada yang di sana lobang barangkali.
lubang, terus ini ada kerusakan. Iya. Barangkali pesan sebagai seorang arkeolog apa? Iya, ini suatu hal yang sangat disayangkan karena ini bentuk untuk vandalisme itu berarti merusakan cagar budaya. Mestinya ini bisa diberikan satu perlindungan yang jauh lebih memadai. Karena kalau ini dibiarkan saja, orang melihat kan akan melihat ini sebagai suatu bentuk permisif, gitu. Dia akan melakukan yang sama. Itu kalau segera tidak lanjuti, diberikan perhatian yang lebih lebih baik, mungkin akan sangat disayangkan sekali kalau kondisinya akan lebih jauh lebih tidak memungkinkan saat ini. Terakhir barangkali pesan atau yang ingin disampaikan kepada masyarakat Lumajang apa pesannya? Iya, jadi kita melihat ini hanya satu dari sekian titik cagar budaya yang ada di Kabupaten Lumajang. Kita mestinya mungkin bisa melihat itu dalam skala yang jauh lebih luas, dalam skala makro, dalam arti menghubungkan titik-titik cagar budaya itu dalam satu kesatuan, sehingga kita bisa melihat nilai penting terutama sejarah itu yang jauh lebih memadai, sehingga kita bisa memperoleh informasi yang jauh lebih banyak lagi. Saya itu sayang sekali saya juga tidak banyak mendengar laporannya gitu ya, laporan penelitian yang pernah ada, tapi menurut saya cukup menarik untuk dikaji secara lebih mendalam di masa datang, untuk melihat itu dari skala yang jauh lebih skala kawasan, sehingga kita bisa melihat sebenarnya posisinya itu mana. Dan semoga tim arkeologi UGM dan mahasiswanya akan tidak bosan-bosan. Insya Allah. Terima kasih, Pak. Sama-sama.